Amin, puji Tuhan. Shalom semua Bapak Ibu yang sudah bergabung di Zoom ini. Mengucap syukur ya kalau pagi hari ini kembali kita boleh belajar kebenaran firman Tuhan. Mengucap syukur juga untuk Ibu Linda yang jauh dari Indonesia, tengah malam di sana, mau berbagi, mau untuk berbagi dengan kita. Oke, nggak panjang, mungkin langsung ke Cik Linda, silakan. Oke, selamat pagi semuanya. Di sini malam. Jadi eh Selamat pagi, selamat malam. di apa berlawanan eh, ini. But ini em, pagi di sana, malam di sini. Ini saya empat the last week ya, minggu terakhir yang saya akan share ini. Jadi kita agak detail dan saya mau kita mau praktekin apa yang kita belajar dan saya terakhir nanti saya kesaksian apa yang Tuhan buat di keluarga kami ini sampai saya mencari mencari pelajaran yang menjadi Kristen yang gila, menjadi Kristen yang different. Kita orang Kristen kita mesti lain dari yang lain ya. Kita nggak mau jadi kayak sama aja sama orang dunia. Nah ini kalian tahu uh, uh, ayatku yang paling aku sering pakai itu Yohanes 10:10. Kalian udah mesti hafalin ya. Jadi musuh-musuh pencuri datang untuk mencuri, tapi aku datang ke dunia supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan di dunia ini. Rich, itu ya. Jadi kita, Tuhan Yesus datang ke dunia supaya kita mempunyai rich and satisfying life, Zoe life, hidup yang memuaskan. Kalau kita sakit, kekurangan, takut, apakah itu memuaskan? No, ya itu nggak memuaskan hidup kita. Tapi Tuhan selalu punya syarat, punya hukum-hukum yang kita harus turuti. Kalau kita turuti, pasti terjadi. Saya yakin pasti terjadi karena itu firman Tuhan nggak akan bohong. Nah, itu 2 Petrus 1:3-15 itu ini homework kalian ya. Jadi kalian bisa baca nanti. Nah sebelum saya terusin, minggu lalu Heru, kalau yang kalian ada di sini minggu lalu Heru komen komen saya. Dia minta saya komen tapi saya nggak banyak komen karena udah hampir jam 1 pagi waktu itu jadi saya nggak komen. Nah sekarang mau komennya ke yang Heru komen minggu lalu ke saya, dia bilang menekankan bahwa kita harus buat bagian kita. Jangan buat bagiannya Tuhan. Bagian kita, kata Heru, mengabarkan Injil ke semua bangsa-bangsa dan bukan konsentrasi ke bagiannya Tuhan kayak akhir zaman. Kebetulan minggu lalu saya uh, ngomongin akhir zaman. Uh, itu juga tanpa persiapan banyak akhir zaman karena ada insiden ya. Dan itu lah saya setuju sekali memberitakan Injil supaya semua orang menerima Tuhan Yesus, itu langkah pertama untuk menjadi Kristen, untuk menjadi anak Tuhan, untuk masuk surga. Kalau nggak lahir baru, ya itu di story-nya apa ceritanya Nikodemus, ingat ya Yohanes 3:3, Tuhan bilang nggak akan masuk surga kecuali kamu lahir baru. Jadi Heru bilang mengabarkan Injil ke seluruh bangsa, bukan ke semua orang. Nah, I think semua bangsa, semua orang tuh sama ya, karena Tuhan tuh nggak pilih kasih. Jadi tidak ada satu manusia pun dari nanti di penghakiman yang bilang, oh saya belum pernah dengar Injil gitu. Nggak mungkin itu. Semua orang harus dengar Injil. Jadi nggak ada alasan untuk mereka bilang nggak punya Injil. Nah ini sebentar. Nah ini ada 2 ayat yang bilang, pergilah jadikanlah semua bangsa muridku. Pergilah ke seluruh dunia, beritakan Injil kepada segala makhluk. Makhluk, everyone, semua yang punya spirit. Itu yang masuk surga karena spirit kita yang selamat. Kita udah belajar itu ya dulu ya. Jadi Tuhan bilang, jadikanlah semua bangsa muridku. Jadi kalau murid itu student, murid itu berarti ada gurunya kan. Murid itu berarti belajar, gitu. Jadi nggak cuma gitu-gitu aja, cuma jadi murid tuh lalu belajar apa gitu. Murid, namanya murid, makanya student.
Jadi itu kita lihat apa yang Tuhan akan minta murid-muridnya buat. Ada yang tahu nggak? Kita interaction ya. Ada yang tahu apa yang Tuhan minta murid-muridnya berbuat? Apa yang Tuhan bilang? Jadikanlah muridku, terus apa? Tahu dong? Mengajarkan. Mengajarkan, terus apa lagi? Murid dan menjangkau, membawa jiwa-jiwa baru. Terus apa lagi? Ayo, yang paling penting, yang kita biasanya nggak buat, tapi itu perintah Tuhan. Membaptis mereka dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Nah, itu dia. Matius 10, 7, 8. Dia kasih tahu ke murid-muridnya ya. Pergilah dan beritakanlah kerajaan surga sudah dekat, Injil. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan, kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma, give freely. Nah itu, kita murid-murid Tuhan kan, kita orang Kristen, kita murid-murid Tuhan. Nah itu yang saya tantang kalian, itu challenge kita ya, itu challenge kita untuk berbuat ini. Sebenarnya kita punya kuasa untuk menyembuhkan orang sakit, untuk membangkitkan orang mati, untuk mengusir setan. Kita punya kuasa itu, dan kenapa kita nggak buat? Nah itu challenge saya juga. Saya juga mau belajar kita bisa buat ini, ya gitu ya. Jadi ini komen saya waktu Heru minta saya komen, saya nggak komennya sekarang karena sudah kemalaman waktu itu. Jadi kalau si bayi-bayi lahir baru, bayi tidak tumbuh, mereka nggak bisa berbuat apa-apa, ya kan? Jadi si bayi ini saya bilang perlu tumbuh, perlu diajarin dari Kejadian sampai Wahyu, termasuk akhir zaman. Kalau enggak, mereka sesat, bukan sesat, terjerumus. Jadi ada nabi palsu, dia percaya itu nabi palsu. Jadi kita nggak mau gitu. Jadi kita sebenarnya udah bahas ini, siapa yang kontrol hidup kita untuk menjadi kupu-kupu. Yang dari ulat kita menjadi kupu-kupu, siapa yang kontrol itu? Kalian udah mesti tahu, 2 minggu pertama saya udah ngebahas ini semuanya. Ayo, siapa yang ini? Jiwa kita, ya, jiwa kita yang kontrol untuk dari ulat menjadi kupu-kupu, supaya orang, kalau kupu-kupu bebas terbang, orang melihat kita ya, menjadi kupu-kupu beautiful, kita menjadi beautiful, kita menjadi terang, ya kan? Sebagai orang Kristen, kita punya sumber kuasa. Nah, kita dapat sumber kuasanya dari siapa? Dari Tuhan Yesus. Dari Tuhan Yesus, berarti apa? Yohanes 1:1 bilang apa? Tuhan Yesus sama dengan apa? Firman Tuhan. Jadi kuasa kita itu ada di firman Tuhan ya. Ayat yang terpenting di kehidupan suami saya tuh Yohanes 1:1 juga selalu ingat gitu. Kalau ini kita baca firman Tuhan itu, saya selalu Tuhan, saya ganti gitu, firman Tuhan, nanti kalian jadi nyata gitu ya. Nah sekarang ini ilustrasinya ya. Saya selalu bilang, kita yang in control untuk kehidupan kita yang in control gitu. Banyak orang yang nggak setuju karena orang bilang, Tuhan yang in control. Betul, Tuhan yang in control keseluruhannya, tapi hidup kita sendiri, kita yang in control. Ini contohnya ya, kayak PLN, pusat listrik negara. Tuhan tuh kayak gitu. Jadi tanpa listrik, tanpa kuat PLN, kita nggak bisa nyalain lampu kan? Nggak bisa pokoknya. Nggak bisa ada kulkas, nggak bisa nyalain lampu, nggak ada listrik di rumah. Nah sekarang yang ngebuat on and off-nya siapa? Yang nyalain, matiin saklarnya siapa? Kita, ya kan? Kalau kita nyalain lampunya nggak nyala, kita nggak nelpon PLN dong, bilang, kamu datang dong nyalain lampu saya gitu. No, kita bilang kalau ini lampunya nggak nyala, kenapa ya? Bohlamnya mungkin mati, mungkin kabelnya putus. Kita yang introspeksi, kenapa ini gitu, ya kan? Jadi kita sama dengan itu. Jadi kalian bisa mikir ya bahwa Tuhan itu kayak PLN, kayak sumber listrik
Jadi kita tidak bisa apa-apa tanpa firman Tuhan, tanpa sumber listrik, tanpa apa-apa. Tapi kita yang control on and off kita gitu. Jadi sekarang pertanyaannya, kita mau hidup dalam gelap atau kita mau hidup dalam terang? Nah itu makanya setiap orang lain-lain hidupnya. Kenapa? Karena tergantung kita mau on and off-nya gitu. Mau kita nyala terus si lampu, kita berkuasa terus karena kita terus pakai kuasa yang Tuhan sudah kasih ke kita. Jadi kita menjadi kupu-kupu, kita kontrol kehidupan kita untuk menjadi kupu-kupu dari ulat, atau kita mau diam aja, nggak menyalakan itu. Jadi katupnya nutup ya jiwa kita, spirit, ingat itu kan ya, spirit, jiwa, badan nurutin si jiwa, jiwa harus ngikutin si spirit yang sudah sempurna. Kalau kita terima Tuhan Yesus, itu sudah sempurna. Ada yang mau komen? Ini kita nge-recap, kalian udah tahu semua pelajaran ini. Ada yang mau komen sesuatu? Ada yang tanya, nggak setuju? Kalau nggak, kita terusin. Tanya penjelasan gambarnya ini bagaimana? Ada yang bersirkular gitu, kemudian ada yang satu arah, gambarnya kupu-kupu. Penjelasan gambarnya ini. Ini yang paling kanan. Yang ini nih, ini si spirit kita kan. Ini jiwa kita, ini badan kita. Jadi si jiwa ini kita mesti believing, jadi percaya ke yang spirit, dia renew mind. Ingat Roma 12, 1-2, itu kan. Dan dia renewing, terus dia melihat si spirit ini, di spirit kita ada apa? Buah-buah roh kan. Semuanya ada itu kan, passion, tumbuh, understanding, maturity, itu semua sudah ada di spirit kita ya. Jadi kalau si jiwa ini percaya, renewing his mind, katupnya terbuka, dia lihat, jadi si spirit ini nge-impact, apa ya bahasa Indonesia, impact apa ya, impacting jiwa kita, mind kita, pikiran kita, dan dia salurkan ke tubuh kita. Tubuh itu cuma nurut apa yang jiwa kita suruh kan. Jiwa itu otak kita, pikiran kita. Jadi kalau feeling kita, kalau otaknya bilang, jiwanya bilang makan, si tubuh makan gitu ya. Nanti pokoknya apa nurut gitu. Kejawab nggak? Jadi ini mah cuma ilustrasi ya. Jadi kalian bisa ngisi sendiri. Pokoknya dasarnya itu mesti si jiwa ngelihat kaca rohani. Ingat nggak kaca rohani? Itu spirit kita yang sudah selamat. Jadi spirit kita tuh sebenarnya firman Tuhan. Tapi kita ya harus baca kan. Jiwanya kan nggak bisa lihat ya. Jadi kita harus baca untuk jiwa kita sendiri mengetahui mirror kita. Gitu. Spirit kita tuh, cermin kita itu firman Tuhan. Ada lagi? Ya, jelas. Terima kasih pencerahannya. Oke. Nah, sekarang saya minta ke Tuti, minggu pertama ya, saya minta ke Tuti untuk kita nyanyi lagu From the Inside Out. Nggak tahu kalian ingat nggak gitu. Jadi dari dalam keluar gitu ya, From the Inside Out. Nah itu yang kita harus lihat dari spirit kita yang akhirnya terjadi untuk mata dunia kita bisa melihat ya, manifested. Jadi itu bahasa Inggrisnya. Jadi kita bisa lihat apa yang kita doakan, apa yang kita harapkan, apa yang kita ini. Jadi, nah ini ya. Jadi kerjaan siapa yang bisa lihat dari dalam kita? Roh, jiwa, atau tubuh kita? Pokoknya di dunia ini, yang paling penting itu, dari dunia itu tuh jiwa kita. Roh kita tuh udah selamat pokoknya. Roh kita tuh sudah masuk surga. Gitu ya. Kalau terima Tuhan Yesus, roh kita tuh sebenarnya sudah selamat gitu. Tapi Tuhan minta, ingat Filipi 2:12, Tuhan bilang kerja keras untuk keselamatan kamu. Saya dulu bingung waktu baca itu, pikir kok selamat kan gratis, kenapa kita mesti kerja keras gitu kan. Tapi itu jiwa kita ya, jiwa kita yang mesti ngelihat dari inside out. Jadi pohon nggak akan bisa berbuah kalau nggak ranting. Ingat ya Yohanes 15, kalau ranting-rantingnya lepas dari vine itu apa sih bahasa Indonesia, vine, pohon anggur,
dia mati. Jadi si jiwa ini juga nggak bisa lepas dari spirit kita. Jadi untuk orang dunia untuk orang dunia melihat hasil buah-buah kita itu, kitanya dari dalam keluar kan, si buah ini nggak akan keluar, nggak akan bisa dilihat kecuali dari dalam nurture, dikasih makan dari akar terus ke buah sampai berbuah gitu ya. Jadi harus dari inside out. Jadi, nah itu dari sendirinya, kalau kita ngelihat, nah ini ya, Matius 23-26 ya, hai orang Farisi yang buta, bersihkanlah dahulu sebelah dalam cawan itu, maka sebelah luarnya juga akan bersih, gitu, dari sendirinya bersih. Nah ini guru saya ngasih ilustrasi, ya ini betul-betul terjadi ya, waktu dia belum betul-betul tahu gitu pelajaran firman Tuhan, masih cari-cari kayak sekarang saya masih juga belajar. Dia bilang dia pergi ke revival. Ada tamu datang. Nah, terus tamunya ini terakhir dia berdoa untuk kesembuhan. Nah, ada satu ibu-ibu, dia buta, matanya buta. Nah, si orang ini, pendeta ini ngedoain si ibu ini kesembuhan. Terus dia bilang, kamu bisa lihat apa sekarang? Nah, si orang buta ini ngebuka mata. Wah, dia bilang, saya nggak bilang kamu mesti buka mata. Tutup mata kamu. Si orang buta ini tutup matanya. Dia bingung, ini orang gimana sih? Sembayang lagi si pendeta ini. Terus dia bilang, kamu sekarang bisa lihat apa? Dia mulai buka mata lagi. Dia bilang, tutup mata kamu. Saya tidak bilang kamu mesti buka mata. Nah, si ibu ini bingung lagi. Dia pikir, ini si orang pendeta ini kok ngaco gitu. Saya ini saya buta, mau buka mata, mau sembuh gitu. Terus ketiga kali sama begitu. Si pendeta bilang, saya tidak buka mata. Terus dia bilang, tutup mata kamu dan lihat apa yang kamu harapkan kamu mau lihat. Kamu mau apa datang ke sini? Mau sembuh. Jadi apa yang kamu bisa lihat dengan mata tertutup? Baru si ibu ini ngerti gitu apa maksud si pendeta ini. Dia tutup mata, pendetanya sembahyang, terus dia bilang, kamu bisa lihat apa sekarang? Dia tidak buka mata dan dia bilang, saya bisa lihat orang. Saya lihat bangku. Terus si pendeta ini bilang, sekarang buka mata kamu. Dia buka matanya, dia bisa lihat sembuh 100%, dia bisa lihat manusia, bisa lihat gerejanya di situ. Nah, itu ya vision itu important ya. Iman kita tergantung sekali dari vision kita. Jadi dari dalam keluar kita mesti bisa lihat dari dalam, baru bisa lihat betul-betul. Kayak contohnya kalau ngebikin rumah, orang ngedesain rumah, dia mesti bisa ngelihat dong rumah ini bakal kayak apa gitu nantinya jadinya. Jadi vision itu penting. Guru saya bilang, setiap hari kamu tuh visioning gambar gitu ya. Kalau saya bilang, oh itu ada anjing, kalian nggak mikir ANJ gitu, nggak nge-spell kan anjing, kalian di otak kalian ngelihat gambar anjing gitu kan. Kalau kalian punya anjing di rumah, pasti mikirnya si anjing yang kita punya gitu kan. Nanti saya bisa ngeganti vision kalian. Terus saya ganti misalnya anjing hitam. Kalian nggak bilang ANJ terus HIT, nggak gitu kan. Jadi ganti vision kalian, ganti kalau anjing kalian putih di rumah menjadi anjing hitam. Jadi kalian ngebayangin ada anjing hitam gitu. Nah, itu yang kita mau ya, vision dari dalam. Kalau kita percaya, kalau kita melihat itu akan terjadi gitu. Akan terjadi. Kalian bisa lihat si anjing hitam gitu, itu betul-betul terjadi gitu ya. Nah, ini untuk mengetahui itu dari dalam keluar, visioning ya, vision itu kita harus tahu sifat-sifat Tuhan, karakter Tuhan. Jadi kayak yang tadi saya bilang, Tuhan kabarkan Injil ke bangsa-bangsa itu semua orang, karena Tuhan tidak akan, nggak fair orang belum mendengar Injil terus masuk neraka. Nggak mungkin itu terjadi, karena Tuhan bilang semua orang harus dengar Injil, dia harus menolak Injil. Dia harus menolak, nggak terima Tuhan Yesus, dia baru masuk neraka. Kalau nggak mungkin Tuhan.
itu yang Tuhan tuh fair ya, Tuhan itu adil. Jadi dia nggak mungkin buat itu. Nah makanya kita harus tahu sifat-sifat the true nature of God, ya the true nature of God kita. Jadi kita nggak bisa dibohongin sifat-sifat nama-nama Tuhan. Kalau kita ngerti spirit, soul, and body, kalau kita nggak ngerti itu kita bingung. Kenapa Tuhan nggak jawab doa kita? Karena pikirnya Tuhan itu in control. Semuanya Tuhan in control. Jadi kita bingung. Padahal kita yang punya ini ya, kita yang punya kuasa untuk on and off switch-nya gitu kan. Padahal Tuhan tuh mau kita. Terus ada orang bilang ini, saya sakit karena didisiplin Tuhan. Ada orang yang hidupnya susah bilang katanya karena itu Tuhan ngehukum karena saya bikin salah. Not so, not so. Itu nggak ngerti sifat Tuhan ya. Itu nggak mungkin gitu ya. Karena kedengarannya kayaknya wah itu orang rohani sekali, semuanya terserah Tuhan, semuanya Tuhan yang kontrol. Kedengarannya begitu, padahal itu dibohongin. Ternyata itu orang rimo, bukan rimo itu bodoh. Aku bilang sih kurang pengetahuan, jadi dia binasa, jadi kacau hidupnya, ya kan? Jadi padahal Tuhan datang itu untuk apa? Untuk kebaikan kita, untuk datang untuk memberi kita kepuasan hidup. Nah ini Kejadian 50-20, Tuhan tuh selalu memakai semua situasi untuk kebaikan. Itu saking baiknya Tuhan kita itu, no matter what, dipakai untuk kebaikan. Tapi Tuhan tidak memberi kejelekan untuk kebaikan. Gade, ngerti ya? Ngerti ya? Jadi ini ya, jadi aku mau kalian ngeliat ini ya, nama-nama Tuhan. Ini jadi aku kasih Yakobus 1:17 itu jadi every good. Jadi semua yang baik tuh pemberian baik itu setiap itu anugerah yang sempurna datangnya dari Tuhan. Nah ini nama-nama Tuhan ya. Sekarang kita lihat Jehovah Rafa. Itu apa artinya itu bahasa ini Hebrew-nya? Tuhan tuh memanggil dia sendiri, saya ini a healer, saya ini Jehovah Rafa gitu ya. Itu penyembuh. Jadi Tuhan itu bikin orang sembuh, bukan bikin orang sakit. Jadi kalau ada sakit bukan dari Tuhan. Tuhan tuh nggak mungkin kasih orang sakit, terus orangnya doa-doa disembuhin. Terus yang sini sakit, doa-doa disembuhin. Tuhan nggak bipolar, no way. There's no way. Jadi Tuhan cuman dengar doa-doa orang yang sakit dan dia sembuhkan, titik. Dia nggak izinin sakit, dia nggak kasih sakit. Itu. Jadi kita tahu Tuhan itu penyembuh ya, karena itu yang paling susah biasanya. Kita tuh ngalamin sakit tuh susah. Gitu. Karena kita rasa sakit dan ngerasa hopeless. Ini Jehovah Jireh, provider ya. Provider memenuhi segala kebutuhan kita. Nggak mungkin kemiskinan itu dari Tuhan. Nah ini saya mau cerita dulu si papiku. Kalau ada yang kenal mungkin ya, papi. Ya dulu kita masih kecil-kecil, dia ke gereja di Bandung, gerejanya besar, pendetanya terkenal. Nah, si pendeta ini ngajarnya hidup di dunia mesti sederhana, gitu ya. Kekayaan itu nanti, katanya di surga, dia naik motor DKW yang udah tua, gitu, motor tua. Nanti ada orang mau ngasih motor, dia bilang, oh jangan, nanti aja, katanya, ngasihnya di surga, segala begitu. Jadi hidupnya mesti sederhana, apa segala. Nah, kita dulu kalau pakai baju warna-warni, baju baru gitu, si papi ngomel, kita diomelin. Kata, itu bajunya kok kayak begitu. Nah, si mama diomelin. Kenapa? Katanya, kita tuh di dunia hidupnya mesti sederhana. Nah, itu ceritanya sederhana. Tuhan Yesus saja lahir di palungan. Nah, jadi itu kacau ya. Kacau. Jadi aku bilang si pendeta ini nggak baca Yohanes 10:10, dia nggak tahu kenapa Tuhan datang ke dunia, bukan cuman mati di kayu salib untuk kita hidup enak di surga. Di surga udah pasti enak ya gitu. Jadi nggak mungkin Tuhan janjikan ini Yohanes 10:10 itu kalau cuman untuk di surga, that's not true. Gitu ya. Jadi
Aku nggak mau ngejudge, aku nggak mau ngehakimin ya, tapi aku bilang kalau Kristen yang kurang baca firman Tuhan ngajar, dia ngajar yang ngaco. Jadi jemaatnya juga sengsara, jadi hidupnya semua sengsara. Terus dia gereja ini saben Jumat malam tuh ada doa semalam suntuk, dia doain untuk nginjilin orang-orang segala macam. Sekarang aku mikir siapa yang mau jadi Kristen? Kalau orang jadi Kristen hidupnya sengsara, hidupnya miskin, nggak ada yang mau jadi Kristen kan? Nah itu dia, puji Tuhannya ada pendeta dari Belanda namanya Mesbah. Nah si Papi menerjemahkan bahasa Belanda waktu itu. Dia jadi penterjemahnya. Ajarannya kebalikannya. Dia bilang kita anak raja, berlaku seperti anak raja. Tuhan disalib korban untuk kita, bukan untuk kita hidup pas-pasan. Dia bilang Tuhan Yesus kaya waktu dia hidup di dunia ini kaya. Nah, mungkin ada orang yang nggak percaya ya bahwa Tuhan Yesus itu hidupnya waktu di dunia dia kaya. Kalau dia nggak kaya, dia nggak punya uang, dia nggak punya bendahara. Yudas itu bendaharanya Tuhan Yesus karena Tuhan Yesus punya banyak uang sampai punya bendahara. Kita aja nggak punya bendahara kan Tuhan itu. Dan waktu saya ke Israel, kita lihat rumah Tuhan di Kapernaum, itu rumah Tuhan ya di Kapernaum, rumah Tuhan. Ingat nggak cerita yang Tuhan menyembuhkan orang lumpuh yang dia bolongin, orang-orang bolongin genteng, orang lumpuhnya diturunin, itu di rumah Tuhan terjadinya, di rumah Tuhan Yesus. Kalau kalian nggak percaya, Markus, boleh tulis ya, Markus 2 ayat 1, itu bilang Tuhan punya rumah. Yohanes 1, 38, 39, itu bilang di rumah Tuhan, ininya, gathering. Gitu. Jadi Tuhan Yesus punya rumah besar. Jadi kita anak Tuhan. Jadi jangan sampai orang bilang kamu mesti hidupnya miskin. Orang bilang prosperity gospel itu nggak betul. Aku bingung. Dulu ikut-ikutan, wah prosperity gospel nggak betul. Sekarang aku bilang selalu ada kebalikannya. Kalau prosperity itu berarti mencukupi berkelimpahan. Kebalikannya apa? Kemiskinan, poverty. Nggak ada kan poverty gospel. Siapa sih yang mau dengerin? Ayo katanya dengerin poverty gospel biar kamu semua jadi miskin. No way, no way. Ya, kita anak raja. Kita hidup di dunia seperti Tuhan Yesus waktu hidup di dunia. Cuman tersiksa, bukan tersiksa apa ya? Aniaya yang kita mesti alami karena kita pengikut Yesus. Itu yang dianiaya karena orang iri, karena orang benci sama Tuhan Yesus, dan dibenci kita juga karena kitanya pengikut Yesus. Tapi kita nggak usah takut. Itu aniaya, satu-satunya aniaya yang kita harus jalani di dunia ini. Ya, itu satu yang saya mau bahas. Dan kalau kita tahu sifat Tuhan, itu Tuhan tuh selalu memberkati ya, dia tuh shepherd gitu ya, rohi, shalom, peace. Orang Indonesia kayaknya kalau kebiasaan ya, saya baru belajar di sini nggak ada orang bilang shalom, shalom gitu, nggak ada di Amerika. Kalau kita ketemu ya bilang hey, that's all. Itu yang kita bilang hello. Tapi di Indonesia shalom, jadi peace. Jadi saya challenge, tantang kalian ya, kalau kalian bilang apa yang keluar dari mulut kalian harus percaya. Jadi kalau kalian bilang shalom, harus ada peace di hati kita, jangan cuma ngomong tok shalom tapi hatinya nggak peace. Jadi itu harus ada peace. Kita harus percaya ke omongan apa yang keluar dari mulut kita. Kita sendiri harus percaya itu. Kalau kita janji, kita harus buat. Kalau nggak, jiwa kita bingung. Bisa dipercaya nggak nih omongan kita sendiri, gitu kan? Kalau orang ngomong ke kita ngebohong terus, lama-lama kita nggak percaya lagi. Nah itu jiwa kita juga begitu, jadi bingung sendiri gitu. Jadi aku benar-benar nah inilah, kalau ini malam terakhir kalian marah ke aku nggak peduli. Nggak, minggu depan aku nggak di sini lagi. Tapi kalian ini ya, kalau bilang itu kebaktian jam berapa? Jam 10. Oh oke, nanti datang jam 11. Padahal kalian tahu jam 10, jadi nggak bohongin diri kan. Jadi jiwa dia bingung, ini kebaktian jam 10 apa jam 11. Jadi bingung sendiri. Jadi itu firman Tuhan bilang let your
yes be yes, nggak tahu bahasa Indonesia-nya, like you know be no. Jadi apa yang keluar dari mulut kita itu harus buat gitu. Kita harus buat gitu. Kalau kita janji harus buat. Ada di Ecclesiastes, apa ya, buku Ecclesiastes apa ya bahasa Indonesianya? Ecclesiastes 5 kalau nggak salah, Tuhan bilang jangan janji kalau kamu nggak mau buat, itu lebih parah gitu. Hasilnya lebih parah. Mending kamu nggak janji, eh, nggak usah buat, daripada kamu janji kalau tidak dibuat, itu konsekuensinya lebih parah. Itu yang aku mau kasih tahu kalian ya, supaya orang Indonesia tuh kadang-kadang, terus terang aja, waktu saya di Indonesia, di sini orang disiplin sekali gitu kan. Di Amerika disiplin dulunya, aku di Indonesia juga enak-enakan gitu kan, nggak terlalu ini. Tapi sekarang saya udah belajar ini, tapi penting sekali ya, apa perkataan yang keluar dari mulut kita tuh penting sekali. Dan saya percaya Tuhan tuh kasih biji. Ingat ya, 2 minggu lalu saya bahas itu, Tuhan itu kasih biji untuk bisa menambah, untuk bisa memultiply, untuk bisa uh, apa namanya, producing gitu ya. Jadi tanpa biji nggak, jadi 0 tambah 0 hasilnya apa? Ya 0 gitu. Tuhan perlu 5 roti 2 ikan untuk bisa ini. Nah, pertanyaannya gini, Tuhan bisa nggak me, me, uh, nge-create, ngebuat roti banyak untuk ngebagiin ke semua orang? Bisa nggak? Bisa, bisa. Tapi Tuhan tidak. Kenapa Tuhan nggak buat itu? Tuhan bisa nggak ngeselamatin seluruh dunia? Bisa. Itu Tuhan berkuasa, bisa. Tapi kenapa Tuhan nggak buat itu? Karena Tuhan tidak bisa melanggar syarat-syarat dia sendiri. Itu syarat Tuhan tuh harus percaya Tuhan Yesus. Itu syaratnya harus. Makanya hukum, nanti kita bahas tentang hukum. Itu hukum Tuhan tuh nggak bisa robah. Tuhan juga bilang, jika orang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Jadi harus ada hasil. Kita harus bekerja. Faith without works dead, ya, mati. Tuhan bilang nggak bisa apa-apa. Tuhan aja nggak bisa multiply something from nothing gitu. Cuman creation. Dia udah create semuanya. Dia udah buat semuanya. Dia bilang udah selesai semuanya. Sekarang kerjaan kita, bagian kita untuk percaya dengan iman, doa, dan akan terjadi. Itu mujizat akan terjadi. Jadi itu ya, kalian tahu. Jadi kalau kalian sembahyang cuma minta supaya Tuhan, doanya kok nggak dijawab katanya. Ya karena kalian tidak berbuat syarat-syarat yang Tuhan kasih. Ada syarat-syarat yang harus kita buat untuk itu hukum-hukum yang kita harus buat gitu ya. Tuhan kasih hukum-hukum ke kita dan Dia sendiri menjalani hukum-hukum itu. Padahal Tuhan bisa buat melanggar hukum-hukum itu, dia bisa buat. Dia tidak akan melanggar hukum-hukum itu, walaupun dia sedih sekali, orang nggak mau dikasih jalan, nggak mau terima Tuhan Yesus, dia sedih, tapi dia nggak akan melanggar hukum-hukum dia sendiri. Jadi nggak seperti orang-orang di dunia ini ya, seenaknya aja kasih peraturan ini itu, dianya melanggar sendiri, kayak pemerintah di US sekarang ini melanggar abis-abisan deh, katanya hukum. Tapi saya nggak percaya itu hukum, itu peraturan. Pokok ini ya, hukum tidak bisa dirubah. Percaya nggak kalian? Hukum tidak bisa dirubah. Kalau bisa dirubah bukan hukum. Itu conclusion-nya. Hukum tidak bisa dirubah. Hukum itu kayak hukum. Kalian loncat dari gedung, mau nggak mau turun, jatuh ke bawah. Kenapa? Karena hukum gravity. Karena air digodok, mesti 100 derajat, dia mesti umap, si air ini mesti mendidih ya. Itu hukum. Tapi kalau kamu mesti pakai mask, kalau nggak pakai masker ngelanggar hukum, itu bukan ngelanggar hukum, itu ngelanggar peraturan. Dia bisa ganti peraturannya, nggak usah pakai masker katanya besoknya katanya. Gitu. Jadi bukan hukum. Jadi kalau kalian bilang, oh ini hukum melanggar hukum, itu melanggar peraturan. Tapi Tuhan kasih hukum. Firman Tuhan itu hukum-hukum yang nggak bisa robah, gitu, nggak bisa robah. Gimana pun juga, masuk surga harus melalui Tuhan Yesus, hukum. Ya kan? Nah, kita kalau iman tanpa perbuatan mati, pokoknya itu hukum. Firman Tuhan itu tidak bisa, hukum itu tidak bisa dirubah. Kita tahu kalau hukum tidak bisa berubah, kalau kita buat pasti terjadi. Ingat aja, sama dengan hukum gravity, sama dengan hukum air mendidih 100 derajat, mau
apinya dikecilin, apinya digedein, mendidih 100 derajat. Kalau apinya kecil, lama mendidihnya. Kalau apinya gede, cepat mendidihnya. Jadi sama kayak kita ya. Kadang-kadang kita lihat, oh itu kok lain-lain gitu. Kayaknya Tuhan nggak adil lain-lain hasilnya. Ya karena itulah kita apinya kecil, apinya nyala, tapi 100 derajat pasti terjadi umat. Nah ini juga ya, firman Tuhan itu begitu ya. Pokoknya hukum firman Tuhan kalau kita buat pasti terjadi. Pasti. Ini ya, Markus 11, 23, 24 ya. Kita baca sama-sama ya, ada di screen, kita baca sama-sama kayak. Aku berkata, Tuhan berkata kepadamu, kepada kita, sesungguhnya barang siapa yang berkata, jadi siapa yang berkata? Kita. Kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang. Siapa yang nggak bimbang? Kita. Tidak bimbang hatinya, atau ragu-ragu, saya bilang, tetapi percaya. Siapa yang harus percaya? Kita. Bahwa apa yang dikatakannya, kita yang mengatakan, itu akan terjadi. Maka hal itu akan terjadi baginya. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya. Maka hal itu akan diberikan kepadamu. Aku tulis sudah karena aku mau emphasis bahwa visioning itu kayaknya sudah terjadi. Jadi kayak semua nubuat, saya bilang 2 minggu lalu ya, atau minggu lalu, nubuat itu Tuhan sudah melihat itu terjadi. Itu yang saya lagi latih diri saya. Kalau ngebayangin sesuatu tuh kayak sudah terjadi, akan terjadi, sudah terjadi. Nah itu jadi kalian ngerti di sini ya, siapa yang berkata? Kita. Siapa yang tidak bimbang? Kita. Siapa yang percaya? Kita. Ya kan? Dikatakannya terjadi baginya. Bagi siapa? Kita. Dan siapa yang menerimanya? Kita. Jadi siapa yang in control? Kita. Tuhan, ya, dari ayat 1 ini ayat-ayat ini banyak kalian search PR ya, search ayat-ayat yang kayak begini ya. Ini jadi kita tahu bahwa semuanya itu tergantung dari kita, kata-kata kita. Ya kan? Percaya waktu berdoa, percaya waktu kita doa, bukan waktu doanya terjawab. Nah, itu iman. Ya. Oke, sekalian ngerti ya sampai di sini? Ada yang mau tanya? Ada yang mau komen? Atau pada tidur? Komen. Ya. Ya, kalau kita selalu mengklaim janji Tuhan itu, apakah itu nggak kita istilahnya malah merintah-merintah Tuhan gitu loh? Harus dikabulkan, harus apa gitu? Apa nggak kesannya seperti itu? Bukan harus dikabulkan, kita percaya itu hukum. Kalau hukum dibuat pasti terjadi kan? Itu hukum Tuhan, kayak ayat ini bilang kalau kita berkata begini terjadi gitu. Bukannya memerintah Tuhan, kan Tuhan sudah kuasai. Tuhan sudah selesai membuat semuanya. Jadi kita yang bertanggung jawab. Ngerti nggak? Bukan kita merintah Tuhan, kamu harus begini, kamu harus begitu. Bukan, Tuhan itu hukum Tuhan. Itu hukum Tuhan. Seperti itulah. Kalau kalian sekarang gini ya, kalian loncat dari gedung terus minta-minta Tuhan lindungin, tapi kalian loncat dari gedung pasti jatuh ke bawah, bener nggak? Tuhan nggak akan totonya nangkep gitu, nggak mungkin kan? Itu iblis yang bilang kamu loncat deh, nanti kan malaikat kamu katanya ngelindungin kamu. Tuhan kata apa? Firman Tuhan bilang bahwa itu nggak akan terjadi. Kalau Tuhan nggak mungkin melanggar hukum-hukum dia sendiri kan. Jadi saya bukan bilang bahwa kitanya yang merintah-perintah Tuhan, karena ini firman Tuhan. Jadi hukum Tuhan, kita cuma ngebuat apa yang Tuhan katakan ke kita kan. Masih nggak setuju? Kalian tanya deh. Pokoknya saya nggak mau kalian bingung. Ini memang agak dalam, pelajaran dalam karena udah 4 minggu ya.
minggu keempat jadi dalam. Tapi kalian mesti digest mesti mencerna ini ya. Kalian baca lagi dan minta Roh Kudus ngasih revelation ya, ngasih wahyu ke kalian gitu. Karena dulu juga saya rasanya bingung. Tapi it works. Firman Tuhan itu, so the word works gitu ya. Firman Tuhan itu akan terjadi no matter what gitu. Kita minggu lalu ada yang nanya tentang Amerika. Kan saya bilang Amerika itu ada di Wahyu 12. Jadi Amerika di akhir zaman tetap standing gitu ya, tetap ada gitu. Dia bilang mana bisa katanya. Sekarang Amerika ini lagi diserang, betul, lagi diserang habis-habisan. Kalau ngelihat kayaknya nggak mungkin gitu. Tapi saya tetap percaya karena firman Tuhan bilang begitu, nggak tahu gimana caranya, nggak tahu kapan kejadiannya, tapi akan terjadi. Saya dulu ngajar kelas trials to triumph gitu ya, dari percobaan-percobaan ke kemenangan-kemenangan gitu. Terus saya bilang live after but. Ya. Jadi kenyataannya begini, kebenarannya, the truth, gimana, fact-nya begini, truth-nya apa? Pegang apa yang katakan after the but. Jadi ya coba. Nah ini ya, kenyataannya sakit, kenyataannya depres, tapi kebenarannya kita cari ayat itu jawaban dari situasi kita kan. Kalian percaya dong itu, bahwa ayat-ayat itu jawaban dari situasi-situasi kita. Kalau nggak ya percuma dong ya. Jadi kita mesti tahu kenyataannya sakit, tapi kebenarannya 1 Petrus 2:24 bilang, dengan bilurnya saya sembuh. Dan sekarang kalau ditanyain orang, jangan stop gitu ya, jangan stop bilang, apa kabar? Aduh, saya sakit ini, saya pusing, saya ini. No. Kita mesti bilang, oh ya saya pusing, tapi saya bakal oke, karena bilur-bilur Tuhan menyembuhkan saya. Dan itu yang kita pegang sesudah tetapinya. Jangan dipegang sebelum tetapinya. Ngerti ya? Nah itu, ini dalam segala sesuatu, dalam depres, anak terhilang, nggak tahu deh situasi kalian apa. Nah ini yang saya pegang di sini. Sekarang perkataan kita juga penting sekali. Musuh-musuh nggak bisa lihat apa yang di otak kita, tapi kitanya ini ngumumin terus ini. Perkataan kita tuh negatif biasanya. Perkataan kita tuh ngomong, aduh ini kelemahan saya tuh ini. Nah itu begitu ngomong gitu si iblis tahu, oh itu kelemahan dia, itu yang dia serang. Makanya hati-hati kalau kita bilang ini kelemahan saya, tapi kasih firman Tuhan karena itu yang iblis takut, itu senjata kita. Jadi kita harus punya senjata Tuhan selalu. Makanya doa itu communication sama Tuhan, communication dengan firman Tuhan selalu, ya kan? Karena iblis nggak bisa nyerang kita kalau kita punya senjata. Dia coba ya, Yeremia 1:19 bilang dia coba untuk menyerang kita, tapi dia gagal karena kita punya senjata Allah gitu. Tuhan bilang karena saya bersama kamu, bahwa firman Tuhan bersama kita, jadi kita bisa resist the devil, dia bakal lari gitu. Kalau kalian tahu Yakobus 4:7 kalau nggak salah, resist the devil, dia ini, terus ada lagi juga di 1 Petrus ya kalau nggak salah. Iblis itu mencari orang-orang yang lemah seperti roaring lion, seperti singa. Dia nggak bisa nyerang setiap orang, dia mau coba. Tapi yang kuat, yang punya senjata, dia nggak berani nyerang. Dia mau coba terus serang. Tentu dia mau coba terus serang, tapi dia kalah. Nah itu kita diserang terus, tapi kita hidup dalam kemenangan. Jadi itu saya percaya untuk pray, talk to God all the time, firman Tuhan, say it, mengatakan firman Tuhan, kebenaran dari firman Tuhan, kebalikannya dari kenyataan, percaya apa yang Tuhan katakan, firman Tuhan, dan do it. Bangun, nah ini, bangun dan pergi kerja saya. Nanti saya kasih cerita ya.